Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya kemampuan numerik bagian hitung sederhana. Nah, hasil dari ini apa gitu ya? A per 5 ditambah dengan 1/7 itu sama dengan 133 per 35. Yang ditanyakan adalah A ya, yang mana diminta spesifik pada 3A. Oke, boleh kita konversi ini dulu ke dalam pecahan biasa. Kalau mengkonversinya berarti ini kita kali ya. Kemudian hasilnya itu nanti kita akan tambah dengan ini. 35 kali 1 ya 35, ditambah dengan 33 berarti hasilnya adalah 68. Ya, jadi ini adalah 68 per 5. Sorry, per 35. Nah, dengan demikian berarti saya bisa tuliskan A per 5 ya, ditambah dengan 1/7 itu sama dengan 68 per 35. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita melakukan operasi pada yang ini ya. Kita tuliskan kembali A per 5 ditambah dengan 1/7 itu sama dengan berapa. Ini penyebutnya berbeda, tetapi ini kan sama-sama bilangan prima, boleh langsung kali. 5 kali 7 berarti 35. Nah, selanjutnya 35 dibagi 5 ya, itu sama dengan 7. 7 dikali A berarti 7A. Oke. Kemudian ini saya panjangkan saja, ditambah. Operasinya penjumlahan makanya ditambah ya. 35 dibagi 7 hasilnya 5, 5 kali 1 hasilnya 5. Sehingga kita sudah peroleh bahwa hasilnya itu adalah 7A tambah 5 diper dengan 35 itu sama dengan 68 diper dengan 35. Oke, 35-nya sudah sama, maka tidak usah diganggu gugat, berarti tinggal yang atas ini. Ya. Berarti kita sudah punya kesamaan bahwa 7A tambah 5 itu sama dengan 68. Kemudian 7A berarti sama dengan 68 dikurangi 5. Sama dengan 63. Gitu ya. Maka A-nya sama dengan 63 dibagi dengan 7. Sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita sudah dapat A ya. Maka yang diminta adalah ini. Yang diminta adalah 3A. Dengan demikian, karena A-nya sama dengan 9, maka 3A sama dengan 9 dikali 3, sama dengan 27. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya kemampuan numerik spesifik pada hitung sederhana. Nah, coba lihat soal ini itu ya, ini adalah operasi hitung campuran gitu ya. Kenapa? Ada perkalian, ada penjumlahan gitu ya. Nah, soal ini itu bisa kita partisi menjadi 4 bagian ya. Ini, dan ini. Coba kita lihat, yang ini itu artinya apa? Ini berarti sama dengan 5 ya, 5 per 2. Kalau yang ini gimana? Yang ini itu kalau kita tuliskan ya, saya tuliskan ke atas dulu. Ini sama dengan 10 per 4. 10 per 4. Kalau disederhanakan, masing-masing kita bagi 2 menjadi 5 per 2. Oh, ternyata ini juga tambah 5 per 2. Gitu. Nah, yang ini gimana? Yang ini juga kalau kita cek ya, berarti menjadi 15 per 6. Masing-masing saya bagi 3 ya, berarti sama dengan 5 per 2. Oke, berarti ini juga 5 per 2. Yang ini gimana? Yang ini juga sama. Jadinya 20 per 8 kan? Kalau kita kali. Ini masing-masing dibagi berapa? 4. Sama dengan 5 per 2 juga. Gitu. Nah, artinya bahwa ini ada 4 kali 5 per 2. Boleh langsung seperti ini. Berarti nanti 4 kali ya 5 per 2. 4 bagi 2 berapa? Ya 2. Berarti sisa 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Sehingga jawabannya adalah B. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya kemampuan numerik spesifik pada soal cerita. Soalnya adalah, sebuah gedung direncanakan selesai dalam 20 hari. Dengan 28 pekerja. Ya. Kemudian setelah 8 hari dikerja, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika pekerjaan diselesaikan tepat waktu, berapa tambahan pekerja? Nah, soal ini kita buat dalam 2 komponen. Yang pertama adalah komponennya hari. Kemudian yang kedua komponennya adalah pekerja. Nah, gitu. Harinya berarti ada 20 hari ya, yang akan dikerja oleh 28 pekerja. Perencanaan awal ya.
Kemudian ini, setelah dikerja 8 hari, pekerjaan dihentikan. Berarti setelah 8 hari, itu pekerjaan dihentikan, berarti sisa hari kerja itu 12 hari. Nah, asumsinya 12 hari ini dikerjakan oleh 28 orang, gitu ya. Masih orang yang sama. Kemudian selanjutnya apa? Ternyata dihentikan selama 4 hari. Nah, berarti awalnya sisa 12 hari, karena berhenti 4 hari, berarti sisa 8 hari waktu efektifnya. Nah, kemudian inilah yang ditanyakan, kira-kira nanti total pekerjanya ini berapa, gitu ya. Kemudian nanti kita hitung tambahan pekerjanya berapa. Nah, ini kita cek apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, cirinya apa? Kalau perbandingan senilai itu, kalau sisi ini naik, gitu ya, maka sisi ini naik. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai beda. Kalau sisi ini naik, maka di sisi ini itu tuh turun. Nah, asumsinya gini. Kalau jumlah harinya turun, maka agar pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu, maka otomatis jumlah pekerjaannya kita tambah. Sehingga ini namanya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti ini kali lurus gitu. Nah, kalau kita kali lurus berarti saya bisa tuliskan di sini 8A itu sama dengan 12 dikali 28. A-nya sama dengan 12 dikali 28 diper dengan 8. Ini bisa saya coret. Masing-masing saya bagi 4, berarti ini sisa 3, ini sisa 2. Berarti sama dengan 3 kali 28 diper dengan 2. Ini coret-coret, berarti sisa 14 kan? Nah, maka sama dengan 3 kali 14. 3 kali 14 sama dengan berapa? Sama dengan 42. Nah, total pekerjanya adalah 42. Tetapi pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Nah, tambahan pekerja berarti tambahan itu total pekerja 42 dikurangi dengan pekerja yang sudah ada, yaitu 28. Sama dengan berapa? Sama dengan 14. Ya, sehingga jawabannya adalah D. Bismillah, kembali lagi kita bahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada hitung sederhana. Nah, soalnya adalah hasil perkalian, ini cuma satu saja ya. Hasil perkalian 3,1331 dikali dengan 4,0783 gitu ya. Hasilnya berapa? Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini tidak perlu mengalihkan semuanya, kita cukup mengambil beberapa sampel saja. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ambil ujung terakhir ya. Berarti ini nanti 1 kali 3 hasilnya berapa? 3. Maka jawabannya pasti ujungnya adalah 3. Yang memenuhi syarat yang mana? Yang memenuhi syarat adalah ini, dan ini. Ini otomatis salah. Oke, kemudian selanjutnya kita ambil yang depan. Ini ada 3, ada 4. Hasilnya berapa? Hasilnya kali, berarti ini hasilnya 12. Maka hasilnya itu adalah minimumnya itu 12 ya. Paling rendahnya 12 gitu ya. Nah, tapi karena kan kita lihat ini koma, pasti di atas 12 gitu ya. Berarti hasilnya itu di atas 12. Sehingga yang ini masih memungkinkan gitu ya. Ini masih memungkinkan, ini masih memungkinkan, ini tidak karena di bawah 12. Jadi ini salah ya. Opsi A dan C juga salah. Sekarang kita menentukan apakah B dan D. Maka kita ambil satu angka depan koma ya. Di belakang koma, Nah, berarti ini apa? Satu angkanya adalah 1 kali 0. Hasilnya berapa? 0 kan? Nah, maka ini menjadi tidak mungkin gitu ya. Karena hasilnya itu sekitaran 12, sekian. Nah, maka jawaban yang tepat itu jatuh pada opsi B. D tidak mungkin.